Maaf, kau regas segenap pucuk pengharapanku kau patahkan. Kau minta maaf. Ya, demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang pada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejaman sendiri kepada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam, Hayati? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nidi mamamu karena saya asalnya tidak tentu. Orang hina dihina tidak tulen Minangkabau. Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling yang lebih gagah. Kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang padaku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain tapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta, Hayati. 2 bulan lamanya saya tergeletak tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku menunjukkan bahwa tangan kau telah berinai. Bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat, meratap, menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tersulit tak termakan di hayal. Kau katakan, kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak ada uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng. Cukup uang berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan tapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini, hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi anak komedian, tertawa di muka umum tapi menangis di belakang layar. Tidak, Hayati. Saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang minta dalam suratmu supaya cinta kita itu dilupakan dan dihilangkan saja? Diganti dengan persahabatan yang kekal. Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, kau bukan tunanganku, kau bukan istriku, tapi janda dari orang lain. Maka itu, secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu, sebagaimana teguhku dahulu yang memegang cintaku. Itulah sebabnya dengan segenap rindu hati ini kau kubawa tinggal di rumahku untuk menunggu kedatangan suamimu. Tetapi kemudian bukan dirinya yang kembali pulang, tapi surat cerai dan kabar yang mengerikan. Maka itu, sebagai seorang sahabat pula, kau akan kulepas ke pulang kampung halamanmu, ke tanah asalmu, tanah Minangkabau yang kaya raya, yang beradat, berlembaga, yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Ongkos pulangmu akan saya beri demikian keperluan yang kau perlukan. Dan kalau saya masih hidup sebelum kau mendapatkan suami lagi, insya Allah kehidupanmu selama di kampung akan saya bantu. Tidak. Pantang pisang berbuah 2 kali. Pantang pemuda makan sisa. Kau mesti pulang ke Padang. Biarkan saya dalam keadaan begini. Jangan mau ditumpang hidup saya. Orang tidak tentu asal. Negeri Minangkabau beradat. Besok hari Senin, ada kapal berangkat dari Surabaya kemudian Tanjung Priuk terus ke Padang. Kapal Van der Wijk. Engkau menumpanglah dengan kapal itu pulang ke kampungmu. Bang Muluk akan mengurus semuanya. Saya tidak bisa mengantar. Saya harus pergi ke Malang, menginap. Di sana ada urusan. Dan kalau kau sudah sampai kampung, sampaikanlah salamku pada Engku Datuk.